Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mukhlis Yuli Effendi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Tangkil 1 Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki dalam demonstrasi kontekstual modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika anak terlahir ke dunia, mereka sudah mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka berada. Artinya, bahwa setiap anak mempunyai sifat dan karakternya masing-masing, sehingga pendidik atau guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menuntun, menunjukkan, dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, hubungan guru dan siswa dianalogikan sebagai petani dengan tanaman. Untuk itu, guru terhadap para murid harus berpikir, berperasaan, dan bersikap sebagai juru tani terhadap tanamannya. Orang bercocok tanam harus takluk kepada kodratnya tanaman, janganlah tanaman ditaklukkan pada kemauan si petani. Haruslah si petani tahu akan perbedaan antara padi, jagung, dan tanaman lainnya dalam keperluan masing-masing, untuk dapat bertumbuh dengan subur dan dapat berhasil. Karena itu, perlulah si petani tahu bagaimana cara memperlakukan padi, bagaimana cara memperlakukan jagung, bagaimana memperlakukan pohon mangga agar dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Petani haruslah menumbuhkan tanaman sesuai dengan ketentuan perlakuannya. Bibit jagung tumbuhkan sebagai jagung, jangan tumbuhkan jagung dengan ilmu memelihara padi. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan hendaknya menitik beratkan dan berpihak kepada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerahnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Sederhananya begini, alam merupakan tempat anak tersebut dan zaman merupakan peradaban saat ia hidup, tumbuh, dan berkembang serta menyesuaikan dirinya. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini atau di era digitalisasi ini, anak lebih cenderung bersifat individualis dan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Untuk itu, guru harus mampu memberikan benteng yang kuat, yaitu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan untuk memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah ataupun timur, apalagi dengan murid-murid negara bagian barat. Begitu Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya di Indonesia. Tentunya,
Setiap daerah ataupun alam yang didiami oleh anak haruslah memperkuat salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara, Tri Sentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan yang berlangsung di 3 lingkungan. Lingkungan keluarga sebagai pendidikan non-formal, lingkungan sekolah sebagai pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat sebagai pendidikan non-formal. Untuk memaksimalkan 3 pusat pendidikan, pendidikan itu harus berjalan, bergerak, dan melakukan perubahan. Maka sesuai dengan asas Ki Hajar Dewantara, yaitu asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan diri kebudayaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang baik, terukur, dan terus dipegang. Konvergensi merupakan pengembangan yang dapat dilakukan menuju suatu titik yang memperkuat nilai kemanusiaan, yaitu memanusiakan manusia. Konsentris yaitu mengembangkan pendidikan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan kepribadian diri dan kebudayaan positif, yaitu saling menghargai keberagaman kebudayaan yang ada. Peran guru sebagai pengajar dan pendidik tentunya sangat relevan dengan trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Maksudnya adalah ketika guru berada di depan, mampu memberi tauladan yang baik bagi murid-muridnya. Ing madya mangun karso, maksudnya adalah saat guru berada di tengah-tengah anak didiknya, harus mampu memberikan bimbingan dan membangun semangat anak didiknya. Yang terakhir, tutwuri handayani, yang artinya di saat guru berada di belakang harus mampu memberikan semangat dan dorongan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Rekan-rekan guru yang hebat, itulah tadi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh sampai saat ini. Semoga berkenan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.